Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bapak Ibu sekalian pasti tidak asing lagi mendengar istilah satu ini, yaitu rutinitas.
Rutinitas adalah hal-hal yang dilakukan terus-menerus dan tidak pernah berubah. Istilah rutinitas berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Biasanya Bapak Ibu sekalian, efek samping dari rutinitas ini adalah perasaan jenuh, bosan, dan stuck. Nah Bapak Ibu sekalian, beberapa aspek yang dapat dipengaruhi oleh efek samping dari rutinitas ini misalnya adalah orang-orang Kristen yang melakukan aktivitas gerejawi yang terus-menerus bertahun-tahun bisa jatuh dalam rutinitas sehingga merasa jenuh, kering, tidak bertumbuh. Demikian juga dengan relasi suami istri Kristen yang sudah melakukan membangun relasi mereka bertahun-tahun lamanya bisa mengalami efek samping dari rutinitas menjadi sebuah relasi yang kaku dan dingin. Tentunya juga dalam dunia pekerjaan. Orang yang bekerja terus dari pagi, siang, sore, malam sampai bertahun-tahun pernah mungkin mencapai satu titik di mana mereka jenuh dan mumet dengan segala rutinitas yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang menjadi penyebab dari segala efek samping ini? Kenapa banyak orang-orang yang melayani Tuhan? Kenapa banyak orang-orang yang melakukan aktivitas mereka sehari-hari, terkhusus orang-orang Kristen, itu mengalami kejenuhan, stagnan, merasa tidak bertumbuh, kering rohani, dan lain sebagainya? Mungkin Bapak Ibu sekalian dapat menjadi salah satu jawaban yang dapat diberikan pada malam hari ini adalah karena rutinitas telah kehilangan aspek spiritualitasnya. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita-kita yang melakukan segala rutinitas yang ada telah mengabaikan sisi spiritualitas Kristen yang seharusnya penting untuk diperhatikan. Sehingga seluruh rutinitas kita, Bapak Ibu sekalian, memunculkan efek samping demikian yang menjadikan kita mumet, sumpek, tidak bertumbuh, kering, dan lain sebagainya. Kita sudah membahas apa itu rutinitas. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian kita akan melihat apa itu spiritualitas. Nah Bapak Ibu sekalian, Pendeta Rahmiati itu pernah menjelaskan arti dari spiritualitas Kristen. Spiritualitas Kristen artinya adalah keberadaan seseorang yang berada di dalam relasi yang benar dengan Allah, sesama, dan ciptaan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu kata yang menurut saya menjadi poin untuk mengerti definisi spiritualitas Kristen, yaitu kata relasi. Spiritualitas Kristen itu adalah relasi. Seorang Kristen dan pelayan Tuhan akan jatuh pada rutinitas yang membosankan, akan jatuh pada rutinitas yang melelahkan, yang menjenuhkan, yang tidak berarti, Bapak Ibu sekalian, ketika tidak ada relasi yang terbangun personal antara dirinya dengan Sang Pencipta. Suami istri akan memiliki relasi yang rutin, hambar, konflik berkepanjangan ketika mereka tidak punya relasi dengan Sang Kepala rumah tangga mereka yang agung. Jadi, Bapak Ibu sekalian, implikasi sederhana yang dapat kita ambil dari dua definisi ini adalah kita tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya rutinitas kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hendaklah dalam rutinitas kita jangan abaikan spiritualitas kita dengan Tuhan. Biarlah rutinitas dan spiritualitas itu berjalan berdampingan satu dengan yang lainnya tanpa harus dipisahkan. Rutinitas memang tidak sama dengan spiritualitas, tetapi keduanya seharusnya dapat berjalan bersamaan. Bagaimana seorang Kristen menghadirkan terus Tuhan di dalam kehidupannya, terus berelasi, terus connect dengan Tuhan di tengah-tengah segala rutinitas yang dilakukan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dinamakan dengan spiritualitas Kristen. Adanya relasi yang terus terbangun di dalam seluruh rutinitas yang kita lakukan. Pembahasan tentang rutinitas dan spiritualitas ini yang menjadi fokus dan teguran dari Yesus Kristus melalui Yohanes terhadap jemaat di Efesus yang kita baca dalam Wahyu pasal 2.
Mereka, Bapak Ibu sekalian, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang sangat produktif. Mereka orang-orang yang pinter. Dan bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka selalu pasang badan terhadap pelayanan gerejawi yang mereka lakukan. Mereka selalu all out atau mereka selalu memberikan yang terbaik. Melaksanakan rutinitas pelayanan mereka. Bisa dikatakan mereka orang yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi teguran buat mereka? Apa yang Yesus tegur terhadap jemaat Efesus yang secara kasat mata sudah sempurna ini? Dikatakan Bapak Ibu sekalian bahwa mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Wow, Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah melakukan semua yang baik loh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di mata Tuhan justru mereka dapat nilai merah dari apa yang sudah mereka berikan. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena yang menjadi klimaks, mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Di Wahyu 2 pasal yang keempat. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam terjemahan lain, Bapak Ibu sekalian, selain terjemahan baru versi LAI, Wahyu pasal 2 ayat 4 ini diterjemahkan seperti ini. Tetapi ini keberatanku kepadamu. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Sekali lagi, kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Bapak Ibu sekalian, satu sisi jemaat Efesus melakukan pelayanan rohani. Tetapi di mata Allah, mereka justru telah tidak mengasihi Yesus Kristus seperti semula. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi makna dari perkataan ini? Hal ini dapat berarti Bapak Ibu sekalian, mereka telah meninggalkan relasi mereka atau mengabaikan spiritualitas yang benar itu dengan Allah. Mereka sibuk melakukan pekerjaan rohani, tetapi tidak punya waktu lagi untuk duduk diam dan bersaat teduh, membiarkan Tuhan menyapa mereka lewat firman-Nya. Mereka hidup Bapak Ibu sekalian berusaha menguasai firman Tuhan. Mereka hidup berusaha untuk mengisi intelektual mereka terhadap firman Tuhan untuk membentengi ajaran-ajaran sesat. Itu baik Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hidup mereka tidak dikuasai oleh firman. Mereka hidup menguasai firman, tetapi tidak membiarkan firman itu menguasai hidup mereka. Tidak membiarkan firman itu menyirami hidup mereka. Mereka mungkin bisa menyirami orang lain, tetapi mereka sendiri tidak disirami oleh firman Tuhan itu. Mereka hanya melakukan segala aktivitas, rutinitas itu, sehingga mereka mengabaikan sisi spiritualitas atau relasi mereka dengan Tuhan yang juga penting untuk menaungi, untuk membungkus pelayanan gerejawi mereka. Sehingga mereka terus berkobar-kobar, sehingga mereka bisa terus stabil dan konsisten di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Jujur Bapak Ibu sekalian, teguran Yesus Kristus terhadap jemaat di Efesus ini juga menjadi teguran secara personal terhadap saya pribadi sebagai seorang pelayan Tuhan. Sudahkah segala rutinitas yang saya lakukan tidak mengabaikan aspek spiritualitas saya dengan Tuhan? Ataukah justru selama ini rutinitas yang telah saya lakukan, rutinitas rohani, rutinitas gerejawi yang telah saya lakukan, itu justru telah kehilangan aspek relasi atau spiritualitas Kristen yang benar di hadapan Allah? Nah Bapak Ibu sekalian, ini menjadi refleksi pribadi saya, tapi juga saya pikir juga harus menjadi refleksi pribadi setiap kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai rutinitas kita setiap hari atau rutinitas kita sehari-hari justru mendapatkan nilai merah di mata Tuhan. Jangan sampai aktivitas pelayanan gerejawi kita yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi justru membuat hati Tuhan kecewa dan melihat kehidupan kita berantakan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, seharusnya kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tapi justru di mata Tuhan apa yang kita berikan itu
percuma atau sia-sia. Mari kita terus mengingatkan diri kita sendiri bahwa jangan sampai rutinitas itu merenggut aspek spiritualitas kita atau relasi kita bersama dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, menentukan seperti apa rutinitas yang kita lakukan. Kita akan terus disirami, kita akan terus bergairah untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan terus bersemangat dan berkobar-kobar untuk melayani Tuhan ketika spiritualitas kita terjaga, relasi kita dengan Tuhan terjaga. Kehidupan keluarga kita akan menjadi lebih bermakna, akan menjadi lebih harmonis. Di akhir remah pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah kalimat penutup untuk setiap kita. Hendaklah dalam rutinitas kehidupan kita terdapat spiritualitas yang tidak terlupakan. Kiranya Bapak Ibu sekalian kita boleh terus hidup menyenangkan hati Tuhan, boleh terus melayani Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita, dan terus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh belajar dari jemaat Efesus yang Engkau tegur ya Tuhan. Mereka adalah jemaat yang produktif, mereka adalah jemaat yang pinter, mereka adalah jemaat yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam pelayanan mereka. Tetapi Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa mereka telah kehilangan, meninggalkan kasih mereka mula-mula. Mereka tidak menjaga relasi mereka dengan Tuhan dengan baik di tengah-tengah rutinitas pelayanan yang mereka kerjakan. Tuhan, kami sadar kami manusia lemah. Kami seringkali abai dengan peringatan Tuhan. Tapi biarlah melalui malam hari ini kami boleh disadarkan kembali betapa pentingnya relasi kami dengan Tuhan di tengah-tengah rutinitas yang kami kerjakan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, beri kami kemampuan, sirami kami terus dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus bertumbuh dan boleh terus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami juga terus berdoa, menyerahkan setiap jemaat Tuhan, GKI Harapan Indah maupun Bajem Simfoni, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kehidupan mereka satu persatu. Bagi mereka yang lemah tubuh, mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi pergumulan, mereka yang sedang mengalami duka cita, Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkenan hadir dalam kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan bangsa kami dari masa-masa pandemi ini. Ya Tuhan boleh terus menolong, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa ini dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh menolong, memberikan kami istirahat yang baik, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan untuk Rema pada malam hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur?